main-main dengan ini. Makanya saya bilang, penemuan saya sudah cukup. Saya bilang ke teman-teman media, saya nggak perlu aslinya. Apa nggak perlu aslinya? Ngapain orang Itu juga kalau ada aslinya. asumsi kan gitu ya. Tapi saya masih penasaran bang, hipotesa abang kalau ijazahnya nggak ada ya. Iya. Ini masih menggelitik nih. Ijazahnya nggak ada, terus mereka fotokopi dari aslinya dari mana? Membandingkan sebelum dilegalisir itu bagaimana ya pihak kampus ya? Abang set aja nanti acara yang saya bilang, atau nanti saya bisikin deh linknya. Dia jamblang, bah menteri aja kaget bang, menteri sama komisioner modusnya. Itu 2017 bang. Iya. Dan saya tahu Pramuka itu sudah ada 2011. Ya, Pramuka emang legend ya bang. Apa yang nggak dibuat di Pramuka bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di program DPO dari Pulau Mas. Ini episode spesial karena kita ya rebound tipis-tipis lah. Episode spesial ini kita menghadirkan juga narasumber yang khusus ya, karena ini lagi rame soal ijazah Pak Jokowi, karena ada temuan baru dari pengamat kebijakan publik ya. Abang Bonatua Silalai telah hadir di sini. Abang, terima kasih sudah hadir. Siap. Selamat datang di studio kami ya. Abang, kita lihat kemarin Abang menang lah ya. Bisa bilang gini nih Bang. Koreksi kalau salah. Ya. Abang ini ibarat juru kunci ya, orang Jawa bilang kuncen. Kuncen di kasus Jokowi. Abang telah memenangkan di Komisi Informasi Publik ya untuk KPU. Jadi ijazahnya dibuka. Ini apakah ini bisa mengakhiri polemik ijazah Jokowi? Ya, baik, terima kasih ya, Bang ya. Senang diundang di sini ya. Sama-sama. Jadi memang yang saya tawarkan kan metodologi yang baru, terobosan yang baru. Selama ini kan kita ribut-ribut based on keyakinan. Menurut keyakinan saya. Iya, jadi baik yang pro dan kontra itu selalu berdasarkan keyakinan. Saya yakin salah, saya yakin palsu, saya yakin benar, asli. Ya. Tanpa ada sebuah solusi ilmiah. Bahkan bayangkan coba ijazahnya belum kelihatan pun orang sudah terpecah. Ijazahnya belum kelihatan. Ya kan? Iya betul. Nah, begitu memang ya kita harus akuin bahwa ini ya seperti apa ya lamanya Pak Jokowi mengeluarkan ijazah asli ya, dan itu hak beliau memang kan, itu namanya privasi ya, mengakibatkan masyarakat berargumen sendiri. Bayangkan Bang ya, saya itu menerima ada sekitar 8 spesimen ijazah yang sudah diedit-edit, yang nggak tahu lagi mana yang benar mana yang enggak. 8 spesimen ijazah yang sudah diedit-edit. Nah, jadi dengan adanya ini sekarang yang baru ini saya tunjuk ya. Boleh. Ini barang baru nih, fresh from dia. Ini yang KPU kemarin ngasih, KPU RI. KPU RI, oke. Ijazah beliau yang dipakai untuk mendaftar di pemilihan presiden tahun 2019. 2019 ini boleh di zoom nanti ya. Yang atas ya itu sudah, coba Bang, itu sudah terlegalisir ya. Iya, terlegalisir. KPU pusat ya berarti ya. KPU pusat tahun 2019. Ini harus tahu juga bahwa ini saat itu sudah pakai sistem silon Bang. Silon, oke. Jadi boleh jelaskan Mas, silon itu apa? Sistem paslon ya. Jadi kalau orang mau nyalek, daftar presiden apapun itu sudah main upload scanan informasi ini ya. Iya, sistem informasi pencalonan ya. Masukkan itu melalui upload scanan. Oke. Beda dengan yang 2014. Oke, yang tengah ini apa nih? Ini ijazah yang tahun 2014. 2014. Jadi waktu mendaftar Pilpres yang pertama. Iya. Jadi ini hasil dari KPU memfotokopikan ke saya yang fotokopi. Karena dulu sudah sistemnya manual. Oh, jadi cuman yang silon yang atas aja ya? Iya. Jadi pasti agak berbeda. Kenapa? Ini kan namanya juga software ya. Kadang sebenarnya aslinya ijazah itu ukurannya A3. Aslinya? Iya. Nah, yang ini yang baru bawah. tadi. Terbaru ini tadi baru jam 2 saya dapat. Oh, kan ini hari ini hari Jumat ya, 13 Februari. Jam 2 ini baru keluar. Jam 2. Maksudnya baru dapatnya gimana, Bang? Jadi, sebenarnya saya dulu itu saya sudah dapat. Yang tadi yang Bang ceritakan proses panjang itu. Betul, dari November ya. Oh, 1 semester Bang. 1 semester, 1 Agustus saya ingat.
Oke. Dari 1 Agustus ya. Jadi 1 Agustus saya berproses, di KIP itu saya mulai November lah. Oh, di keep-nya November Iya, ya. Oke, karena oke. kan pertama Bang ya, jadi nggak apa mundur dikit ya. Boleh. Biar orang ngerti bahwa betapa susahnya Kronologinya. nyari ini sehingga jadi solusi yang baik. Iya, betul. Awalnya itu saya bersurat ke PPID, PPID. KPU. PPI ini Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. PPID. KPU. Memang prosedur di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik memang begitu step-stepnya Bang. Oke. Saya bersurat Bang. Jangan mimpi Bang langsung dijawab. Langsung diiyakan. Ditolak Bang dulu. Oh ya? Nah, tahu nggak Bang cara nolaknya bagaimana? Apa dia? Balasnya gimana? Kasar banget Bang. Gimana kasarnya kayak apa nih? Tiba-tiba dikeluarkan peraturan keputusan KPU 731 yang menolak, yang melarang mengasih ini. Dilarang Bang ngasih kita ini. sempat rame waktu itu ya. Iya, rame, publik rame kan. Rame betul. Nah, akibat itu publik rame, DPR bereaksi, ketua KPU-nya dipanggil ketua Komisi Iya. 2, dicabut Kasih itu penjelasan. barang. Tapi sebelum dicabut saya sudah keberatan sama mereka, ajuan keberatan namanya ke atasan PPID. Prosedurnya itu kan Iya. kalau ditolak di PPID saya ke atasannya. Banding, ibaratnya banding lah ya. Oke. Ke atasannya. Ke atas. Nah, karena sudah dicabut 731, alasan keberatan saya itu pasti Pasti oke. Itu sudah dipakai dicabut. ya. Nah, jangan pakai lagi alasan itu. Oke, Nah, oke. mungkin kali mereka bingung cari alasan lain. Dikasihlah saya yang ini, tapi ditutupin semua. 9 item 9 itu item ditutupin. Sekarang Jadi- kebuka. Iya, jadi yang hanya otomatis saya bisa lihat cuman tulisan ini, sifat-sifatnya cetakan ya kan, Logo foto. sama Ah, itu aja. sama kop ya, ibaratnya kop atas judul ya. Iya. Kampus ya. Yang ini yang identik ini ditutupin. Ini kan Nomor, unik ya. Nomor itu unik memang. Yang nggak bisa cuman satu-satunya, Cuman satu, iya. ya kan? Ini juga cuman satu-satunya nih. Ini kan belangko cetak sertifikatnya. Ini cetak mahasiswanya. Ini ditutupin. Apalagi 9 bang. 2 Ini Bang ditutup tanda tangan. tanda tangan. 3 oke. Awalnya saya kira ada tanggalnya Bang. Dilegalisir Iya, stempelan di sini itu. kan memang ada seperti tanda 2 nih seharusnya. Jadi saya minta juga tanda tangan karena namanya itu tutupin saya nggak ngerti juga kan. Jadi Yogyakarta titik 2 ya. Ada Iya. tanggalnya. Nah, jadi saya kira awalnya ada tanda tangan, ada tanggal, terus ini juga ditutupin. Berarti tadi 1, 2, 3, 4 ya. 4. Ini ada nama Bang, NIM ya. 5. 5, 6, 6 kota. iya. 7 tanda tangan rektor. Iya, 8 nih. Pandekan sama tanggal itu kali Kak. Satu lagi ini Surakarta Bang, Surakarta. Oh. Sama ini nih ada satu nih. Nah, tempat nama, tanggal lahir, tempat lahir ya kan? Nah, 9-nya ditutup Bang. Kalau gitu kita hanya melihat apa coba? Apa yang mau saya lihat? Logo kampus aja. Logo kamu hanya memastikan beliau dari UGM kan gitu. Nah, akhirnya saya keberatan nih. Mereka juga nggak mau ngasih. Tetap, tapi karena memang setelah atasan PPID memberikan, awalnya dikasih nih dulu Bang ya. Yang atas ya? Iya, ini 2 nggak atas dikasih ya? mereka. Oh, atas dulu ya? Atas dulu. Saya Ini pikir nggak dikasih langsung 2. mereka. Oke. Saya sengketakan Bang. Saya sengketakan, di tengah sengketa kita mediasi. Di mediasi itu saya dikasih yang ini pertama. Tapi mediasi berikutnya mereka ini di mediasi itu saya digoda, ditawarin. Apa nih? Digoda apa? Dirayu apa nih? Dirayu. Nah, jadi dibilang mereka, boleh Bapak melihat yang 9 item ini, tapi datang ke kantor tidak boleh memfoto. Wah. Nah, itu kayak mirip-mirip yang di Polda. Hanya melihat doang ya kan? Lah, saya kan Bang dokter kebijakan Oh, publik. iya, abang ini dokter dari Universitas Trisakti. Trisakti. Saya tahu Bang, hak publik nggak mungkin lu pasti kalah lu di pengadilan. Saya bilang itu. Betul. Saya nggak mau. Ya. Saya bilang sama lawyer saya, tidak, saya nggak mau. Boleh atau gini, saya malah tawar balik waktu itu. Boleh, kalian gak usah buka 9, tapi cukup 3 aja. Tapi boleh saya kasih Bawa tunjuk ke kopian publik. segala macam. Oh, oke. Mereka tanya apa itu? Yang tanda tangan ini, saya bilang. Tanda tangan ini, tanda tangan ini, enggak boleh katanya. Akhirnya mediasi gagal, kita tembur. Bersidang lagi kita 6 kali Bang. Oh, panjang juga. Panjang Bang. Itu mulai November itu sidang itu. 6 kali alot persidangannya. Iya. Karena saya perdana juga masalah ija-ija ini kan. Nah, ya puji Tuhan alhamdulillahnya KIP itu memang mereka itu benar-benar apa ya? Objektif lah. Objektif, dan saya yakin mereka ini mengerti cara berpikir keterbukaan informasi yang berefek ke demokrasi. Oke, kita patut apresiasi Saya bagian apresiasi itunya, mereka. kita patut apresiasi. Dan mereka itu Bang, baru saya paham memang Majelis Komisi Informasi itu tidak berpihak kepada kita, tapi dia berpihak pada informasi.
Oke. Makanya saya nggak banyak cerita, dia langsung kejar nih. Lu kecualiin kenapa? Karena ini coba buktikan itu Cukup berbahaya. independen lah ya. Independen. Jadi kita terhadap juga- informasinya iya, berpihak, iya. tapi terhadap akunnya enggak. Enggak. Tapi dia kejar nih. Akhirnya majelis itu cukup menyakitkan bahwa lu nggak boleh rahasiain ini. Oke. Buka. Dibuka lah. Wah. Tapi Bang, ini dibuka juga belum tentu menang Bang. Karena ada banding ke Petun.